Pusat jajanan dan makanan ini hancur berantakan usai diterjang angin kencang dan hujan deras di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo, Jawa Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena pengunjung dan pedagang segera lari menyelamatkan diri saat angin kencang dan hujan deras menerjang. Akibat terjangan angin kencang, Pujasera dan area main ditutup sementara. Pedagang juga belum bisa memastikan berapa kerugian akibat dampak cuaca ekstrim. Tidak hanya merusak tenda makanan dan mainan anak, angin kencang yang melanda kota Sidoarjo selama 15 menit juga menumbangkan sejumlah baliho dan pohon di tepi jalan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang pelajar sekolah dasar Jatirejo ini kabur menghindari petugas imunisasi polio yang akan melakukan imunisasi di Gelagah, Lamongan, Jawa Timur. Pelajar kelas 1 ini ketakutan karena mengira imunisasi polio diberikan dalam bentuk suntikan. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan Subpekan Imunisasi Nasional Polio Serentak yang dilakukan mulai 15 Januari 2024. Selain di sekolah dasar, imunisasi juga dilakukan di Balai Desa Jatirenggo dan dihadiri ratusan ibu dan balitanya. Usai diberi imunisasi, para peserta juga diberikan pemberian makanan tambahan atau PMT sebagai penunjang gizi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya dibuang di parit perkebunan sawit Deli Serdang, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Pelaku tak lain suaminya sendiri yang emosi karena hak asuh anak tidak ditepati korban. Polisi menggelandang HI 37 tahun kurang dari 24 jam dari penemuan jasad wanita tanpa identitas di parit perkebunan Jalan Pabrik Gula, Desa Mulyorejo, Sunggal, Deli Serdang. Pelaku terpaksa ditembak karena berusaha melarikan diri saat akan diamankan di kawasan industri Medan. Pembunuhan ternyata sudah direncanakan pelaku dengan mengajak korban bertemu di Hotel Kota Medan. Pelaku dan korban sempat melakukan hubungan suami istri. Dan setelah selesai, pelaku kemudian mencekik leher korban dan dipekap menggunakan bantal. Pelaku kemudian mengikat tangan korban menggunakan tali dan membawanya menggunakan mobil. Jasad dibuang di kawasan perkebunan sawit. Hasil penyelidikan, motif pembunuhan lantaran kesal dan sakit hati hak asuh anak tidak ditepati korban yang merupakan istri kedua pelaku. Selain pelaku, polisi juga mengamankan bantal, tali plastik, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dengan seorang perempuan itu sudah berjalan 5 tahun yang lalu. Tapi dari istri pertama mereka tidak mempunyai anak. Ya, akhirnya si tersangka ini backstreet kembali kepada korban pacarnya ini dan mereka melakukan hubungan, ya, menikah. Pelaku bakal dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Tidak terima dipecat dari tempatnya bekerja di sebuah perusahaan batubara, seorang karyawan menganiaya pimpinannya dengan gagang pistol. Akibatnya korban terluka di bagian wajah. Pelaku DS, warga Simpang Niam, Desa Mangupai, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo Jambi, dibekuk anggota Reskrim Polsek Tengah Ilir dan tim Sultan Satreskrim Polres Tebo. DS ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Muara Sepo, Batanghari, usai menganiaya Wahyudi, pengawas di perusahaan batu bara tempat pelaku bekerja. Pelaku tidak terima diberi surat pemecatan oleh korban.
Pelaku pun mengancam serta menganiaya korban dengan sebuah korek api yang menyerupai senjata api rakitan. Telah mengamankan satu orang tersangka tindak pidana penganiayaan atas nama inisial D alias A, ya, kita amankan di wilayah Kecamatan Morseboulu di Kabupaten Batanghari. Setelah kita amankan, kemudian tersangka bersama barang bukti kita bawa ke Polsek Tengah Ilir untuk selanjutnya kita lakukan proses penyidikan. Kini pelaku beserta barang bukti diamankan di Polsek Tengah Ilir, Tebo Jambi. Dari Tebo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sejumlah rumah indekos mesum digerebek warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebanyak 7 pasangan remaja yang sedang berbuat mesum terjaring dari dalam kamar. Didampingi perangkat desa, warga menggerebek sejumlah rumah indekos di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga mendapati 7 pasang remaja yang tengah berbuat mesum di dalam kamar. 1 pasangan masih di bawah umur. Sejumlah alat kontrasepsi dan pakaian dalam yang belum sempat dikenakan ditemukan di lokasi. Diketahui 5 rumah yang digerebek merupakan milik sejumlah warga yang dikontrakan kepada pihak kedua. Namun pihak kedua menyewakan lokasi melalui media sosial dengan tarif Rp30.000 per jam. Tadi ada berapa pasangan yang diamankan, Pak? 5 pasangan. Itu yang 4 itu sudah berbuat, sudah melakukan perbuatan zina lah. Untuk yang 1 itu ada di bawah umur kan? Yang di bawah umur itu satu pasangan di bawah umur, masih SMP itu. 7 pasang remaja yang terjaring serta seorang pengelola indekos mesum dibawa ke Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Menjual 2 anak gadis di bawah umur untuk dijadikan pekerja seks komersial, seorang remaja dan wanita paruh baya di Kota Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi. Modusnya, para korban dijanjikan pekerjaan di sebuah toko dan restoran. Namun nyatanya korban dipaksa melayani pria hidung belang hingga 3 kali dalam sehari. Seorang remaja berinisial DL 18 tahun dan AAO 52 tahun tertunduk malu saat digiring petugas unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Bekasi Kota. Keduanya terlibat tindak pidana penjualan orang atau TPPO serta prostitusi terselubung terhadap 8 orang wanita, 2 diantaranya anak di bawah umur. Para korban direkrut pelaku dengan dijanjikan bekerja di toko dan restoran dengan upah cukup besar. Namun nyatanya korban ditempatkan di rumah kos wilayah Jati Sampurna Kota Bekasi dan dipaksa melayani pria hidung belang dengan tarif Rp250.000. Ironisnya, korban diberi upah oleh pelaku sebesar Rp50.000 sekali kencan. Selama lebih kurang 3 bulan, TSKD melakukan pencarian pelanggan sebanyak 128 korban. Mohon ulangi, 128 tamu yang berhasil dicari, dalam hal ini pelanggan yang mau menggunakan jasanya. Polisi telah mengamankan beberapa barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam saat pelaku curanmor berboncengan sepeda motor berhenti di depan warung makan di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. 1 dari 2 pelaku mendekati sepeda motor sasarannya dan mencoba merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T. Namun, pelaku tiba-tiba panik dan kabur bersama teman-temannya. Rupanya pemilik sepeda motor memergoki aksi para pelaku. Biasanya gitu, kalau misalkan sebelumnya ada customer mau makan, ya udah saya diemin. Pas saya ngebalik badan
buat naro box. Dia tiba-tiba berhenti di situ kayak ngawasin. Terus pas saya ngeh, dia udah ke motor saya, udah buka kayak magnet motor saya. Terus pas saya ngeliat, saya cuma panggil doang. Meski sepeda motor gagal dicuri, namun korban yang kesal mengunggah rekaman CCTV ke media sosial, namun tidak melaporkan percobaan pencurian ini ke polisi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Seorang pria berhasil diamankan di Guangzhou, Cina dan dipulangkan ke Indonesia lantaran diduga melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Pelaku ditangkap setelah buron selama 70 hari. Seorang pria berinisial ET, pelaku penganiayaan terhadap SAG yang tak lain adalah istrinya, dengan tangan di borgol tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai ditangkap di Guangzhou, Tiongkok. Dengan pengawalan ketat polisi, pria 36 tahun ini dipulangkan ke Indonesia karena diduga melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum kabur ke Guangzhou, ET diduga berpindah-pindah tempat di Singapura selama 2 hingga 3 minggu. Pelaku ditangkap setelah 70 hari buron. Saat ini fungsinya kemarin itu sempat mencegah. Nah, jadi hasil pencegahan ini langsung kami tanggapi, langsung kami pulangkan dan saat ini sudah kita serah terimakan semua ke Polres. Korban SAG yang merupakan istri pelaku mengaku menjadi korban KDRT oleh suaminya pada November lalu. Kejadian berawal saat korban menanyakan paspor dirinya dan anak-anak yang diambil pelaku. Pelaku yang emosi justru tega menganiaya korban. Bahkan pelaku memukul bagian kelamin dan memukul mata korban hingga lebam. Ironisnya lagi, pelaku menganiaya korban di depan rekan pelaku. Menganiaya saya langsung dengan kakinya yang bagian kanan menginjak kepala saya bertubi-tubi sampai sepatunya lepas dan dia menginjak lagi dengan kaki dia. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Utara guna mengetahui motifnya tega menganiaya sang istri. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Air terjun Bantimurung dilarang didekati wisatawan menyusul terjadinya air bah. Sementara objek wisata dermaga Danau Kerinci terendam banjir pasca curah hujan tinggi dalam seminggu terakhir. Air terjun Bantimurung meluap pasca diguyur hujan deras selama beberapa hari terakhir. Air terjun yang menjadi lokasi wisata primadona di Maros, Sulawesi Selatan kini berwarna coklat akibat curah hujan yang tinggi di hulu sungai. Pengunjung diperingatkan untuk tidak mendekati air terjun karena sangat berbahaya. Sementara pengelola menyiagakan petugas khusus untuk berjaga di sekitar air terjun. Selain area air terjun, beberapa spot objek wisata lain juga tidak dapat diakses seperti Gua Mimpi serta Danau Kasih Kebo. Kita tidak ingin mengecewakan wisatawan yang akan berkunjung ke Bantimurung, apalagi mereka sudah tiba di Bantimurung. Kita tetap memberikan pelayanan, kita memperbolehkan kepada wisatawan untuk melakukan foto-foto bersama di beberapa tempat, khususnya spot air terjun. Tetapi itu dikawal oleh teman-teman dari Satpol PP. Curah hujan tinggi dalam seminggu terakhir juga membuat objek wisata dermaga Danau Kerinci Jambi terendam banjir. Objek wisata yang ramai dikunjungi ini terpaksa ditutup sementara waktu hingga air surut. Walaupun telah ditutup, namun beberapa warga nekat untuk masuk untuk memanfaatkan genangan air untuk bermain air dan mandi di lokasi. Selain merendam objek wisata dermaga Danau Kerinci, luapan air Danau Kerinci juga merendam permukiman dan sejumlah jalan utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi ratusan warga menuju posko pengungsi pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Evakuasi dilakukan karena desa tersebut terdampak jalur lahar dingin dan guguran awan panas. Proses evakuasi diwarnai aksi protes warga yang tak terima dengan kondisi pengungsian. Kami punya terlalu banyak dari bawah tuh.
Korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki protes saat dievakuasi tim SAR dari Nurabeleng, Kecamatan Bulanggitang, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur ke lokasi pengungsian. Mereka kecewa dengan kondisi tenda yang harus menampung ratusan warga. Apalagi di antara pengungsi merupakan lansia dan anak-anak bayi juga penyandang disabilitas. Sebelumnya tim SAR gabungan yang terdiri dari polisi dan SAR Maumere mengevakuasi warga dari lereng gunung api Lewotobi laki-laki. Warga desa Nuabelan dipindahkan menggunakan truk ke lokasi pengungsian di desa Konga. Petugas memprioritaskan lansia, wanita dan anak-anak selama proses evakuasi. Para pengungsi ini hanya bisa membawa barang seadanya meninggalkan desa yang terdampak jalur lahar dingin dan guguran awan panas. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki memuntahkan guguran awan panas sejauh 1,5 km. Saat ini gunung api berstatus awas. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Belum selesai kasus Mas Riah yang melempari rumah tetangga dengan tinja di Sidoarjo, Jawa Timur, kini muncul kasus lain. Sebuah rumah dilempari jambu busuk hingga viral. Pelaku ternyata masih kerabat korban dan aksinya sudah berlangsung lama. Seorang kakek, Aselar 80 tahun, terekam CCTV melempar pecahan genting ke pekarangan rumah Najunda yang merupakan tetangganya di desa Sidodadi, Taman Sidoarjo. Tidak hanya dilempari pecahan genteng, pelaku juga melempari buah-buahan busuk. Aksi ini pun viral. Diduga aksi pelaku lantaran kesal tidak memiliki akses keluar rumah yang dekat dengan jalan raya setelah korban menembok pekarangan rumahnya. Sementara aksi pelemparan sudah terjadi sejak bulan Juni 2023. Korban aksi pelemparan mengaku pelaku masih kerabatnya. Korban sempat melaporkan aksi pelaku ke polisi namun akhirnya dimediasi di balai desa. Pelaku membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Bikin surat pernyataan bahwa si pelakunya pihak kedua itu tidak akan mengulangi perbuatannya seperti itu, kayak teror, pelemparan itu sudah nggak mengulangi lagi. Jadi kalau semisal dia mengulangi, maka langsung proses hukum tanpa adanya mediasi gitu. Korban berharap peristiwa pelemparan berakhir setelah adanya mediasi dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Calon Presiden Ganjar Pranowo belusukan dan menginap di rumah warga di Desa Seger, Karanganyar, Jawa Tengah. Kegiatan menginap di rumah warga menjadi cara Capres nomor urut 3 ini untuk menyerap aspirasi warga. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Seger, Karanganyar, Jawa Tengah. Sesampainya di Desa Seger, Ganjar langsung disambut antusias warga. Ganjar juga bermalam di salah satu rumah warga yang merupakan tempat kesenian. Rumah ini pernah mendapatkan bantuan gamelan dari Banprov Jawa Tengah pada 2022 lalu saat Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Sebelum beristirahat, Ganjar sempat berdialog untuk menyerap keluhan dan aspirasi warga setempat. Program menginap di rumah warga sudah dilakukan Ganjar Pranowo sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi salah satu cara sang capres untuk mengetahui secara langsung kondisi dan harapan warga. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Ismalia, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Seorang pria berinisial SH menjadi sasaran amuk warga usai kepergok mencuri sejumlah uang infak di Masjid Baitus Salam, Desa Sinanggul, Jepara, Jawa Tengah. Warga semakin geram karena pelaku sempat mengelak meski ulahnya sudah tertangkap basah. Pelaku beraksi usai zuhur mengambil uang Rp72.000. Sempat dihakimi warga, pelaku akhirnya diamankan polisi ke mobil patroli. Jalan ke sini kayak
seakan-akan mengendap-endap itu. Lah baik kebetulan di sebelah timur rumah tahu ada orang lewat yang mencurigakan, baik ngincup dari dalam rumah itu. Terus tahu-tahu orang tersebut itu langsung buka kotak. Setelah diperiksa di Polsek Melongo, pelaku hanya diberi sanksi wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Pihak pengurus masjid bersedia mencabut laporan serta memaafkan pelaku dengan catatan tidak mengulangi perbuatannya. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Sambil berboncengan sepeda motor, 2 pelaku curanmor beraksi di Gor Kampung Jambe Nenggang, Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi. Aksi tergolong nekat karena dilakukan di siang hari saat kondisi lalu lintas ramai. Hanya dalam hitungan detik, 1 pelaku berhasil membawa kabur motor curian dengan membongkar kunci kontak. Menurut warga, saat kejadian pemilik motor merupakan siswi SMK yang sedang nonton pertandingan bulu tangkis. 10 lebihan lah motor, dikarenakan banyak yang pada main bulu tangkis di sini. Oh, lagi ada acara gitu? Mungkin dari satu sekolah itu. Tidak ada yang mencurigai kan pada saat motor itu keluar dipakai? Tidak ada yang dicurigai. Jadi memang kebetulan orang-orangnya lagi di dalam semua gitu. Yang termasuk yang punya motor juga di dalam. Berbekal rekaman TV, polisi tengah memburu pelaku pencurian yang sudah diketahui identitasnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Artis dangdut Inul Daratista viral usai protes pajak hiburan yang naik 40 hingga 75%. Inul menilai kenaikan tersebut memberatkan pengusaha bidang hiburan, bahkan berpotensi pemutusan hubungan kerja PHK karyawan. Kita lihat kondisi karaoke saya sekarang, posisinya. Melalui akun Instagramnya, artis Inul Daratista menunjukkan kondisi salah satu usaha karaoke-nya yang tengah sepi pengunjung. Video ini sengaja dibuat Inul sebagai bentuk keresahan sekaligus protes atas kenaikan pajak hiburan sebesar 40 hingga 75% yang tengah dibahas pemerintah. Inul menilai kenaikan pajak akan sangat berdampak pada usahanya, khususnya pada nasib para karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan. Tolong undang-undang ini dikaji ulang lagi. Karena ketika Bapak naikkan pajak, banyak orang-orang yang tidak bekerja lagi, tidak bisa bekerja lagi. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan akan menampung semua usulan dan keluhan masyarakat, serta berkolaborasi dengan Pemda sembari menunggu hasil judicial review. Menurut saya dengan proses pengajuan di MK, ini terbuka peluang untuk kita duduk dan pemerintah daerah bisa mengambil posisi bahwa kumpulkan, ini tadi Pak Kadis juga sudah sampai, sudah dikumpulkan para pelaku ekonomi kreatifnya, kira-kira bagaimana mencari solusinya. Kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Besarnya kenaikan disayangkan para pelaku usaha hiburan karena dianggap mematikan dunia usaha pasca pandemi. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita sudah terhubung langsung dengan Mbak Inul Daratista pada saat ini. Selamat siang Mbak Inul. Selamat siang Mbak. Ya Mbak Inul, menurut Mbak Inul sendiri seberapa besar nih dampak dari kenaikan pajak yang tengah dibahas oleh pemerintah ini bagi dunia usaha hiburan? Dampaknya sangat luar biasa besar ya Mbak, karena mengingat perjalanan untuk kita melaksanakan pajak sebelumnya aja dengan 25% itu sudah sangat berat sekali. Dan ini juga kalau dibilang pengusaha karaoke masih santai-santai aja juga enggak gitu sebenarnya. Cuman kita berusaha fight di 25% kemarin. Tapi ketika kita melonjak menjadi 40 sampai 75% ya, mau nggak mau kita harus unjuk taring Mbak, karena itu juga nggak, itu udah membuat kita pasti akan tutup gitu. Ya, itu sangat berat sekali kita terima gitu. Baik, Mbak Inul, kenaikan pajak ini kan masih dalam judicial review. Nah, terus harapan dari Mbak Inul sendiri nih, seperti apa terkait polemik ini? Iya, kalau memang ada judicial review itu kan
memang ketika setelah tahun 2022 disahkan dan memang akan dilaksanakan di 2 tahun kemudian gitu. Itu menurut saya ya bagus gitu, apalagi ketika kita ada unjuk rasa gitu. Paling tidak dengan adanya judicial review ini kita akan kawal sampai di mana nanti hasilnya. Itu sih gitu. Jadi jangan cuman karena kita udah terlanjur teriak-teriak, rame, heboh, terus diadakan judicial review, itu menurut saya enggak ya. Jadi saya berharap dengan adanya teriakan kami ini, judicial review-nya benar-benar menghasilkan kenyataan yang membuat kita semuanya jadi lega gitu. Ya kalau bisa batal gitu. Dan kalau bisa yang 25% ya kalau bisa turunin aja, orang di Jepang aja segala sesuatunya itu pajaknya cuma 10%, ini aja kemarin saya dengar mau naik 5% aja, rakyatnya sudah mau demonstrasi. Nah kita aja yang 25% di tempat hiburan itu juga berat banget loh Mbak. Karyawan saya aja dengan segitu datengin customer sampai upselling segala macam itu nggak ngefek gitu. Jadi itu yang menurut saya bagus diadakan judicial review. Mudah-mudahan nanti hasilnya maksimal. Amin, gitu. amin. Kita doakan yang terbaik tentunya ya Mbak Inul ya, dan kita doakan semoga ini juga bisa menjadi pertimbangan kembali bagi pemerintah untuk mengkaji ulang nih terkait dengan kenaikan pajak hiburan yang tentunya agar tidak memberatkan bagi para pelaku usaha di dunia hiburan. Terima kasih sekali lagi Mbak Inul sudah berkenan bergabung bersama kami siang ini, dan selamat siang Mbak Inul. Selamat siang, terima kasih. Ya, pemirsa, menjelang kampanye terbuka pemilu 2024, polisi gencar merazia motor berknalpot bising di Solo, Jawa Tengah. Sebanyak 106 sepeda motor berknalpot brong diamankan beserta pengendaranya. Sejumlah sepeda motor berknalpot brong diamankan polisi di Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Dalam 2 hari terakhir, ada 106 sepeda motor yang disita polisi. Razia knalpot brong gencar digelar polisi untuk menciptakan suasana aman jelang kampanye terbuka pemilu 2024 yang dimulai tanggal 21 Januari. Polisi pun memastikan tidak ada aksi yang melanggar ketertiban, salah satunya konvoi yang menggunakan knalpot brong dalam pemilu 2024. Zero knalpot brong di Jawa Tengah. Ini sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas di wilayah Kota Surakarta. Pastinya dengan hal ini kami berharap elemen-elemen masyarakat maupun instansi-instansi terkait ikut peduli dalam memberantas maupun penegakan menertibkan pelanggaran lalu lintas khususnya knalpot brong. Anggota maupun petinggi parpol hingga tim pemenangan tiap paslon juga diharapkan bisa lebih mengkoordinir para anggotanya untuk tetap menjalankan kampanye dengan santun. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Seorang pria 70 tahun menjadi korban jambret ponsel usai mengantar anaknya wisuda. Aksi penjambretan pun terekam CCTV warga. Menggunakan sepeda motor, pelaku jambret melancarkan aksinya dan menyasar kakek Damros 70 tahun yang tengah duduk di depan rumah kos kawasan Tunggul Hitam, Padang Utara. Tanpa basa-basi, pelaku menyambar HP sang kakek yang tengah duduk. Korban pun mengejar pelaku namun sia-sia. Sebelumnya, korban baru saja menghadiri wisuda anaknya dan hendak kembali ke kampung halaman. Akibat peristiwa ini, korban sempat syok dan segera melaporkan ke Polsek Padang Utara. Kata ayah sih, dia duduk di situ Bang. Duduk, terus ada yang lewat pelan-pelan, kata ayah tuh cuma lewat aja, tapi langsung diambilnya HP-nya Bang. HP? Itu pelakunya berapa orang? 1 orang. Sementara itu peristiwa ini viral dan mendapat tanggapan netizen dengan mengutuk perbuatan pelaku yang tak pandang bulu saat beraksi kejahatan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah bila Anda keluar rumah memakai perhiasan. Di Boyolali, Jawa Tengah, seorang nenek diculik dan dirampok dekat rumahnya. Akibat peristiwa itu perhiasan gelang dan kalung senilai puluhan juta rupiah raib.
Kamera CCTV merekam saat seorang wanita warga Gubuk, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah diculik sekelompok orang. Korban yang berjalan kaki hendak membeli bubur di dekat rumahnya dihampiri pelaku yang berpura-pura menanyakan alamat. Korban kemudian didorong masuk ke dalam mobil dan dibawa kabur. Saudara korban yang mengetahui kejadian tersebut sudah berusaha mengejar, namun tidak berhasil. Setelah perhiasan berupa gelang dan kalung digasak para pelaku, korban kemudian diturunkan di wilayah Sidomulyo, Kecamatan Ampel atau sekitar 5 km dari lokasi awal. Orangnya dibawa dulu, Pak. Oh, dibawa kabur. Gitu, ya. Kejadiannya jam berapa tadi, Mbak? Informasinya? 6 lebih sedikit. Pagi ya? Pas sepi tuh jam-jam segitu, Mbak? Iya, sepi. Membawa ibu-ibu tadi adalah pelaku kejahatan. Dalam perjalanannya di dalam mobil tersebut, ibu tadi yang memakai perhiasan diminta, ada ancaman juga katanya. Terus setelah itu ibu tersebut diturunkan dari mobil di wilayah Ampel ya. Hasil pemeriksaan polisi, korban mengalami beberapa luka di bagian telinga dan dagu. Sedangkan perhiasan diambil oleh para pelaku adalah gelang emas seberat 51 gram dan kalung emas seberat 15,10 gram dengan total sekitar 50 juta rupiah. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku perampokan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ular sanca sepanjang 3 meter terjebak di pipa saluran air rumah warga di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Deswita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas damkar berupaya mengevakuasi ular sanca di pipa saluran air rumah warga di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Pipa saluran air yang sempit membuat petugas damkar membutuhkan tenaga ekstra saat akan mengeluarkan tubuh ular sepanjang 3 meter ini. Dibantu warga, petugas damkar akhirnya bisa mengeluarkan tubuh ular 1 jam kemudian. Itu lewat saluran pembuangan kamar mandi. Ya dia ketika dia mau ke kamar mandi kaget ada kelihatan palanya ular gitu kan di dalam. Sementara setelah dicek juga dia keluar ternyata buntutnya masih di luar gitu. Karena ular itu begitu panjang, lumayan panjang ya, 3 meter lebih. Dan ketika dievakuasi memang ada kesulitan karena pipanya sendiri seperti letter T ya. Ular berbobot 10 kg ini diduga berasal dari area rawa di belakang rumah warga. Rencananya ular akan dikarantina di kantor BPBD Kabupaten Tangerang sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga.